Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Selamat pagi keluarga Sip, apa kabar? Anda di pagi hari ini semoga selalu sehat juga bersemangat tentunya ya. Karena pembahasan kita di hari ini adalah sesuatu hal yang akan kita hadapi beberapa hari ke depan ya keluarga Sip. Seperti yang sudah disampaikan ya di flyer kita di sosial media @sipfm. Tema hari ini berkaitan dalam program dialog sosial budaya berkaitan dengan kepala daerah terpilih Bidua Lalu Kiambang Betaud. Di hari ini keluarga Sip, Rabu 12 Februari 2025 bersama dengan narasumber kita ada Ibu Dr. Widaningsi MSI sebagai Kepala Pusat Riset Kearifan Lokal Universitas Negeri Padang, dan beliau ternyata penulis banyak buku keluarga Sip ya, salah satunya Makna Kebijakan Pembangunan. Nah, kali ini kita selama 1 jam ke depan keluarga Sip akan ada terbagi dengan 3 segmen membahas terkait dengan kepala daerah terpilih Bidua Lalu Kiambang Betaud bersama dengan sahabat siaran Anda Tia Zahra. Dan Anda bisa bebas bertanya di line interaktif kita di 081222010159. Oke, alhamdulillah di hari ini sudah hadir narasumber kita Ibu Dr. Widaningsi MSI. Saya coba sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Wir? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, lama tidak bertemu kita ini. Iya, ada beberapa kegiatan yang nggak bisa ditunda. Benar banget. Nah, Bu Wir ini salah satu orang yang ada juga ini keluarga Sip ya di balik pilkada dulu, karena beliau termasuk salah satu perempuan inspiratif gitu ya, ibaratnya masuk dalam beberapa dialog ya, bahkan dialog terbuka. Waktu itu ada penyampaian visi dan misi dari calon kepala daerah atau wali kota Padang ya di salah satu stasiun TV swasta yang ada di Kota Padang gitu ya. Dan tema kali ini itu relate banget, kepala daerah terpilih Bidua Lalu Kiambang Betaud. Nah Bu Wir, sebelum kita ke Bidua Lalu Kiambang Betaud ini apa sih korelasinya dengan kepala daerah terpilih gitu ya? Mungkin sedikit bisa kita evaluasi atau mungkin kita lihat dulu nih bagaimana pilkada yang sudah selesai. Seperti yang kita ketahui kemarin, mungkin beberapa hari yang lalu sudah ada ketuk palu dari MK bahwasanya keputusan dari paslon yang mengajukan gugatan ya seperti itu, tapi tidak diterima. Nah, mungkin ada sedikit evaluasi atau apa sih yang bisa kita pelajari dari pilkada yang sudah selesai ini, Bu Wir? Iya, makasih Mutia. Ada beberapa hal sebenarnya ketika kita pilkada 2004 itu ada istilah orang kerawanan dalam pilkada 2024 misalnya. Nah, kalau kita banyak sih kerawanannya, tapi Bu Wida ngambil 2 segmen saja. Satu ke soal kerawanan konflik sosial di dalam proses pilkada dan pendidikan politiknya gitu. Nah, dalam realitanya nggak bisa kita pungkiri dalam proses pilkada itu muncul konflik sosial. Konflik sosial tidak hanya kita hari ini berkaitan dengan proses pilkada ini, tidak hanya konflik individu tapi juga konflik antar kelompok-kelompok sosial yang ada di masyarakat. Baik. Nah, dulu kita misalnya sampai-sampai misalnya ke soal mau kita mau ke masjid, masjidnya si A, masjidnya si B gitu. Mau ke sana dulu sebenarnya hubungannya baik karena ada proses perbedaan pemilihan dalam pilkada, akhirnya menimbulkan friksi di tengah masyarakat. Yang tidak enaknya ketika kita pada pilkada yang kemarin itu kan muncul pengaduan ke polisi, ada benar. Konflik yang berbau fisik gitu ya. Nah, kemudian akhirnya melebar kepada kelompok-kelompok sosial, yang artinya masyarakat jadi terpola-pola di dalam kelompok-kelompok yang kelompok itu saling bertentangan dan saling konflik satu sama lainnya. Dan ini sebenarnya sesuatu yang tidak bagus dalam proses kita dalam pilkada. Kita kan dalam pilkada itu kan mencari pemimpin. Benar. Mencari pemimpin untuk kita bersama, mencari orang yang terbaik atau yang lebih baik dari sekian yang ada untuk menjadi calon kepala daerah gitu. Nah, problemnya situasi itu muncul gitu. Tambah lagi situasinya adalah orang memberikan
pilihan-pilihan terhadap calon kepala daerah itu tidak sampai kepada tahapan memilih secara cerdas. Secara cerdas itu artinya memilih dengan pertimbangan logika, pertimbangan dengan melihat apa yang menjadi kriteria seseorang menjadi calon pemimpin. Baik. Misalnya sebenarnya kan calon pemimpin itu kalau di dalam Islam kan ada amanah, fatonah, sidik dan tablik. Kemudian secara adat kita mengenal istilah tokoh, takah dan tagih gitu. Kemudian kita harus juga melihat tagihnya dia itu gimana gitu. Tagih dalam arti melihat kinerja dia, melihat rekam jejak dia, bagaimana program yang dia akan lakukan, bagaimana dia melihat visi-visi masalah yang ada di dalam persoalan daerahnya itu gitu. Nah kemarin itu nggak sampai ke tahapan itu, jadi pemilihannya ya ada karena faktor money politik, apakah faktor kedekatan keluarga dan sebagainya. Tapi harapan kita itu kan adalah sampai pemilih dalam logika rasional pemikiran yang berangkat dari apa yang menjadi kriteria dari pemimpin daerah itu. Baik. Nah dari semuanya, soal memilih ini menjadi perdebatan gitu. Nah akhirnya kita nggak sadari bahwa ada konflik sosial yang akibat dari pilkada ini. Maka kadang-kadang muncul hari ini bahwa pilkada ini karena terpolarisasinya masyarakat itu muncul jangan sistem langsung lagi, sistem perwakilan gitu. Sistem perwakilan di dalam masyarakat gitu. Tapi orang akan melihat juga apa dampaknya ketika sistem perwakilan itu di dalam memilih calon kepala daerah itu gitu. Nah dinamikanya banyak. Nah itu kalau kita lihat dari evaluasi pilkada 2024. Nah semangatnya juga ketika sebenarnya di dalam proses kita pilkada itu kan kita mampu secara mental gitu, mampu menghadapi perbedaan pilihan, perbedaan pendapat, tapi perbedaan itu membuat kita dinamis dan mampu mengelola emosi dengan baik. Artinya kalau berkaitan dengan orang Minangkabau, istilah basilang kayu ditungku mako api kahidu itu adalah filosofi kita di dalam berpolitik. Salah satu bagiannya ya. Jadi kita tuh ya biasa berbeda pendapat. Ada saatnya kita perlu di atas, kita di bawah, kita yang ngalah atau kita yang maju. Tapi semuanya menjadi sebuah kekuatan keseimbangan sehingga menghasilkan masakan yang bagus. Di situ ada sikap mental di dalam menghargai perbedaan dan menghargai beberapa pendapat orang di dalam proses pilkada. Tapi itu kan tidak terjadi gitu, timbullah konflik, akhirnya tidak menghasilkan masakan yang enak. Nah itu filosofinya. Yang kedua, bagi orang Minang itu setelah kita masak makanan enak yang kita pikirkan makan bersama lagi, bagaimana diolah lagi, dilakukan sehingga sesuatu itu menjadi enak lagi. Jadi biasa biduk lalu kiambang batawi, artinya kita sesuatu yang kita sudah berbeda-beda tadi kita mencoba untuk menyatukan kembali dan berpikirkan bagaimana yang terbaik ke depan untuk bangsa, negara, daerah kita. Oke, baik. Sebelum kita ke pepatah bidok lalu kiamang bataut ya, ini relevansinya sangat kuat ya dalam konteks modern hari ini, apalagi dikaitkan oleh Bu Wirda tadi berkaitan dengan keberagaman pendapat, apakah itu konflik atau persaingan yang memang nggak bisa dihindarkan di pilkada yang terjadi di 2000 yang terjadi di tahun ini gitu. Nah, Bu Wirda, kalau kita compare antara pilkada sebelumnya dengan pilkada hari ini, padahal kita tahu bahwa tagline dari pilkada ini dulu pemilu badun sanak ya, atau ibaratnya harapan kita memang kalau bisa tidak ada perpecahan, tapi nyatanya fakta yang kita temukan ternyata lebih banyak terjadi konflik sosial, sengketa dan lain sebagainya. Kalau kita bandingkan dengan pilkada tahun sebelumnya atau mungkin pilkada sebelumnya gitu ya Bu Wirda, apakah hari ini lebih runyam gitu, lebih banyak konflik sosial yang terjadi dibandingkan dengan pilkada sebelumnya? Ya, kalau dibandingkan dulu kan filosofi hidup itu mungkin menjadi sebuah tandem ya di dalam kehidupan sosial. Mungkin karena sudah sesuatu yang berulang-ulang satu itu, dan mungkinnya perasaan yang 5 tahun belum selesai juga. Baik.
ada pileknya, ada pilpresnya, ada pilkadanya, semuanya berkelindan dalam perbedaan dalam memilih orang yang terbaik gitu. Sehingganya dalam catatannya Sumatera Barat dulu misalnya tidak terjadi ya adanya misalnya ada pertengkaran fisik gitu ya. Sebenarnya kalau pada hakikatnya kalau orang Sumatera Barat atau orang Minangkabau lebih mengandalkan pikiran daripada fisik itu sendiri. Benar sekali. Itu sudah menjadi kearifan lokal dari masyarakat. Tapi pada Pilkada 2004 kita temukan gitu situasi seperti itu. Mungkin itu nggak lepas dari pengaruh gitu, pengaruh dari dinamika politik yang sebelumnya. Apakah kita kan banyak pemilihannya ya, pemilihan presiden, wakil rakyat gitu ya, pemilihan wali negara, gitu. benar. Pemilihan apa gitu, semuanya dilakukan dengan proses secara langsung, sehingga sudah apa ya, sudah banyak kulindannya dalam soal perbedaan diri, sehingga tidak kesiapan mental, muncullah yang kita tidak harapkan tadi, munculnya konflik sosial. Makanya kan ada muncul gitu bahwa apakah sistem ini perlu dirubah atau tidak. Dengan dasar situasi ini telah membangun polarisasi klik-klik di dalam masyarakat semakin menajam gitu. Baik. Nah itu kan tidak baik, di samping mungkin katanya untuk penghematan biaya dan sebagainya, dasar-dasar tentang apakah ini sistem perwakilan lagi. Baik. Jadi kajiannya cukup panjang mungkin bagi pihak yang terkait gitu ya Bu Wirda, bahwasanya ternyata dari pilkada ke pilkada selanjutnya atau pemilu ke pemilu selanjutnya ini bertumpuk-tumpuk gitu ya, akhirnya semakin membludak di pilkada tahun ini tahun lalu kebetulan gitu ya, bahwasanya ternyata semakin banyak konflik sosial, sengketa, pertikaian, bahkan sudah bermain fisik yang disampaikan oleh Bu Wirda sebelumnya gitu ya. Baik keluarga sip, sebelum kita relevansikan dengan pepatah bidoa lalu kiambang bataud gitu ya, kita kembali mengundang atensi Anda untuk bergabung di line interaktif kita di 081222010159. Dan sebelum kita lanjutkan ke segmen kedua keluarga sip spesial untuk Anda, ada pusaka Minangkabau ini dari Alhamas. Bu Wirda, nanti kita akan lanjutkan di segmen kedua. Pastikan Anda masih di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Spesial untuk Anda keluarga Sip Alhamas dengan pusaka Minangkabau. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga Sip, kita kembali di Dialog Sosial Budaya bersama dengan narasumber kita Ibu Dr. Winaningsih MSI sebagai Kepala Pusat Riset Kearifan Lokal Universitas Negeri Padang. Masih berkaitan dengan tema pembahasan kepala daerah terpilih Bidoa lalu kiambang bataud. Di segmen pertama keluarga sih kita sudah bahas terkait dengan situasi dan juga evaluasi ya dari tahapan pilkada yang sudah kita saksikan, bahkan kita laksanakan bersama. Dan sebelum kita ke pepatah yang sempat disinggung oleh Bu Wirda, Bidoa lalu kiambang bataud ini sangat relevan ya dalam konteks modern di mana masyarakat ya semakin kompleks dan beragam. Terjadilah perbedaan pendapat, konflik dan persaingan yang seringkali tidak terhindarkan. Namun kadang keluarga si pepatah ini mengingatkan kita juga ya untuk selalu mengedepankan persatuan dan kesatuan serta mencari solusi terbaik untuk setiap permasalahan. Nah ini mungkin yang akan kita sinkronisasikan dengan akhirnya kepala daerah terpilih. Nah Bu Wir, pilkada sudah selesai gitu ya, dan di bulan ini pun deket lagi, mungkin hanya hitungan beberapa hari ke depan diinformasikan 20 Februari itu akan terjadi pelantikan gitu ya Bu Wirda dari kepala daerah yang terpilih. Nah sebenarnya dari hal ini ketika pelantikan sudah dilaksanakan, otomatis sudah diketuk palukan para kepala-kepala daerah di masing-masing kota dan kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Barat gitu ya. Dan ini kita sebagai masyarakat gitu ya, atau mungkin kepala daerah itu sendiri atau pihak yang terkait gitu Bu Wirda, apa yang harus dilakukan ketika sudah melakukan yang namanya pelantikan, kepala daerah pun sudah terpilih? Mungkin ini akan relevan dengan pepatah yang kita sampaikan tadi, Bidoa lalu kiambang bataud. Jadi apa yang harus dilakukan ini Bu Wirda? Ya, terima kasih. Jadi tanggal 20 Februari 2025 ini
akan ada pelantikan kepala daerah serentak mulai dari gubernur, bupati dan wali kota di beberapa daerah kabupaten dan kota madya yang ada di seluruh Indonesia. Nah, termasuk Sumatera Barat. Nah, yang menjadi catatan penting kita bahwa sudah pelantikan kita berpikir bidu lalu Kiambang Betawi. Nah, dari segi yang terpilih bagaimana resolusi konflik terhadap adanya peta-peta atau klik-klik dalam masyarakat yang sebenarnya akhir-akhir ini semakin menajam. Nah, itu harus punya kemampuan untuk mengembalikan solusi-solusi alternatif atas keberbedaan-perbedaan masyarakat itu menjadi catatan PR. Kemudian merangkul semua orang. Jadi ketika dia sudah pilih, dia bukan berarti milik satu atau dua kelompok, tapi adalah milik rakyat bersama. Baik. Itu harus dia merangkul dari pihak yang mendukung yang dia kalah atau apa itu dirangkul bersama. Karena kan ini soalnya kita daerah kita bersama. Kemudian yang sangat penting kata-kata yang harus kita perbuatan itu adalah bahwa seorang pemimpin itu adalah melayani masyarakat gitu. Jadi berbuatlah untuk kepentingan rakyat itu sendiri, bukan berbuat untuk kepentingan sekelompok orang atau kepentingan karena hutang-hutang politik dan sebagainya. Tapi kembali berpikiran bahwa jadi pemimpin itu adalah sesuatu yang amanah. Kalau dalam Islam ada amanah, fatonah, tablik dan sidik. Dan kalau sebagai adat ya kita bicara bahwa kita pemimpin itu harus mampu menjadi tokoh suri tauladan bagi masyarakat, takah memiliki kewibawaan, karisma di dalam di hadapan masyarakatnya, kemudian memang tagih bagaimana membangun kinerja yang baik, membangun sebuah semangat untuk berbuat untuk kepentingan orang banyak dengan cara dan metodologi yang tepat di dalam proses kebijakan. Nah, yang sangat penting sekali di segi masyarakat pun juga mengatakan kalau ya sudah terpilih ya itulah yang jadi bapak kita. Awak kata orang kalau suami ibu awak ya itu apa awak gitu kata orangnya. Jadi artinya kalau sudah terpilih ya itulah ya kita yang jadi bapak gitu kita, itulah jadi gubernur kita, itulah jadi wali kota, itulah jadi walaupun sebelumnya kita nggak ikut milih dia atau nggak dukung dia, tapi karena dia sudah yang terpilih, karena dia yang sudah ditetapkan, dia ini ya itulah takdirnya, kita pun mengikuti apa yang mendukung pekerjaan programnya untuk akan datang. Nah, tentu yang sangat catatan juga ketika kepala daerah terpilih itu selain sikap mentalitas sebagai mengatakan bahwa dia adalah pelayan rakyat, dia merangkul orang-orang dari semua pihak, kemudian dia juga mencoba minimalisir konflik-konflik, melakukan resolusi konflik terhadap masalah yang ada. Yang sangat penting juga bagaimana program-program yang dia canangkan dulu itu tidak menjadi lip service, tapi menjadi catatan dia untuk mengimplementasikan dalam kehidupan. Dia kan menyampaikan visi dulu, janji dan sebagainya. Bagaimana dia bisa mengimplementasikan, dan sangat penting ketika dia mengimplementasikan program-program itu dia berdasarkan identifikasi kebutuhan masyarakat, identifikasi dari kekuatan sosial masyarakat, identifikasi apa yang menjadi modal sosial masyarakat, sehingga ketika dia melakukan pendekatan program itu bisa dianggap baik, bisa diterima, bisa menjadi penunjang dari kebaikan untuk rakyat itu sendiri. Nah, sebenarnya kan kalau kita identifikasi kan masalah dari masing-masing daerah itu kan beda-beda, mungkin Payakumbuh beda, Padang Padang, Solo dan sebagainya. Kan kita waktu diskusi pada debat itu kan kita dari pertanyaan panelis kita juga sudah mengidentifikasi apa yang masalah di daerah tertentu. Misalnya untuk Kota Padang, misalnya ada masalah sampah yang belum selesai, masalah terminal yang sebenarnya aut-autan gitu, itu kan harus diselesaikan. Juga masalah pembangunan antara daerah Kota Padang dengan pinggiran, apakah ada sebuah kesenjangan atau tidak, itu kan juga harus dipikirkan. Kemudian persoalan itu juga soal kenakalan anak-anak, soal akal anak, bagaimana akal anak itu lewat
pendidikan karakter budaya alam Minangkabaunya atau budaya lainnya bisa menjadi terinternalisasi, terkulturasi dalam kehidupan sehari, dan semuanya itu harus menjadi catatan, termasuk pariwisata kita itu apakah pariwisata yang hanya menjadi kue orang tertentu gitu, apakah pariwisata itu mengakomodir dari soal budaya dari masyarakat, karena selama ini kan soal pariwisata itu yang ditentang oleh kaum adat dan agama akan merusak dari generasi berikutnya. Bagaimana mengkolaboratifkan kepentingan itu, misalnya membangun wisata budaya gitu, wisata budaya yang berbasis agama AWS SBK itu sendiri gitu. Jadi tidak akhirnya wisata itu memang tidak baik untuk peningkatan ekonomi, tapi juga baik untuk kehidupan akhlak sosial dari masyarakat, tidak terjempari atau tidak terpengaruh oleh orang yang masuk ke Sumatera Barat gitu. Jadi semuanya itu harus dipikirkan, didiskusikan, disurvei dan dipahami, sehingganya program yang akan muncul itu ya memang menjawab dari kebutuhan dan kepentingan orang banyak. Oke, baik. Berarti kan dari Bido Lalukiam Bang Batori di Keluarga Sip ini menyimbolkan bahwa segala sesuatu itu akan kembali pada keadaan semula ya. Walaupun di awal kita ada konflik sosial dan sebagainya, tapi ketika sudah terpilih kepala daerahnya balik ke kondisi semula, di mana kita tetap ada persatuan, satu kesatuan, ada rasa kebersamaan, kearifan lokal gitu ya Bu Wirda. Akhirnya kembali mendukung dua perspektif tadi dari masyarakat apa yang harus dilakukan, dan dari pemimpin pun apa yang harus mereka lakukan gitu. Nah Bu Wirda, muncul lagi pertanyaan selanjutnya, ketika di masa pemimpin dari para pemimpin kita ini mungkin sudah 1 atau 2 tahun berlanjut seperti itu Bu Wirda, ternyata banyak janji-janji yang tidak tertuntaskan atau program yang tidak menjawab keresahan masyarakat. Nah dari masyarakat sendiri apa yang harus mereka lakukan? Apakah hanya berdiam diri saja, atau mungkin ada cara yang lebih edukasi atau edukatif mungkin, atau cara yang lebih masuk akal untuk memberitahukah itu gitu ya, agar pemimpin ini bisa kembali membaca apa kebutuhan dari masyarakat gitu, karena nggak mungkin dibiarkan selama 5 tahun dengan program mereka yang ternyata tidak menjangkau masyarakat secara luas gitu Bu Wirda. Sebenarnya itu kan kalau formalnya itu kan ada rapat dengan DPRD gitu kan. Baik. Itu. Tapi sejauh mana pula DPRD melakukan kontrol terhadap yang dilakukan oleh pemerintah. Apakah kadang-kadang ada istilahnya cinta segitiga ini apa lagi antara DPRD, pemerintah dan pengusaha. Jadi bertiga sehingganya akhirnya tidak menjawab dari kepentingan rakyat itu. Nah itu yang harus dihindari. Nah di kalangan masyarakat ya adalah yang sangat penting adalah membangun kekuatan masyarakat sipil, bahwa kita setelah kita memilih orang yang menjadi kepala daerah itu bukan berarti kita diam, kita punya kekuatan untuk mengontrol atau meninjau kembali apa yang mereka perbuat. Makanya harus masyarakat sipil itu kan harus kompak, ada mahasiswa, ada pemuda, ada pers, ada organisasi kemasyarakatan, ada semuanya gitu, yang akhirnya tetap melakukan kontrol sosial terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah itu, dan bagaimana dia melakukan konsultasi, kolaborasi, diskusi dengan pihak DPRD. Akhirnya sehingganya posisi program, posisi kebijakan itu memang berada dengan regulasi yang berbasis kepentingan masyarakat dan rakyat itu. Tidak berdasarkan kepentingan yang orang tertentu atau kepentingannya tidak mendalam. Misalnya iya diadakan regulasi, tapi regulasinya itu tidak dikaji secara mendalam, asal-asalan saja dianggap tidak penting, tapi efek dari sebuah regulasi itu kan bahaya. Kalau regulasi kebijakan itu tidak dilakukan secara maksimal, dilakukan secara serampangan, punya dampak kepada kehidupan sosial masyarakat. Akhirnya masyarakat konflik lagi, masyarakat panik, masyarakat bingung, masyarakat heboh. Harusnya kan tidak terjadi. Kebijakan itu dibikin supaya orang lebih aman, lebih
lebih teratur. Ini kebijakan dibikin orang tambah aut-autan, tambah marah, tambah gak enak. Jadi semuanya itu artinya jadi pemimpin kepala daerah itu memang dibutuhkan tidak hanya kemampuan, kompetensi diri, tapi memang ada sebuah value kemanusiaan yang harus kuat, ditambah lagi mentalitas dia, kenapa dia menjadi pemimpin. Kalau kaitan dengan agama misalnya bahwa dia jadi pemimpin ibadah gitu. Tapi kalau dia mengatakan pemimpin mau jadi raja itu beda lagi. Kalau dia mengatakan dia pemimpin sebuah status sosial yang tinggi lagi, maka mindsetnya ketika mengatakan dia pemimpin itu adalah sebuah pertanggungjawaban kepada Yang Maha Kuasa. Tentu dia akan berhati-hati dalam membuatkan regulasi kebijakan itu. Oke, luar biasa ya. Ini sekalian juga pesan sepertinya kepada kepala daerah yang terpilih gitu ya, bahwasanya tanggung jawabnya itu bukan hanya ke diri sendiri tapi kepada Tuhan dan juga masyarakat secara luas gitu ya. Bagaimana kebijakan-kebijakan ini, jadi harus buka telinga gitu deh, jangan tutup telinga deh gitu, tapi sering-sering dengerin bagaimana sih yang kerja nyata yang sudah dilakukan, apakah efektif atau tidak gitu ya. Jangan hanya mengedepankan ya mungkin dari keinginan semata atau pihak tertentu yang Bu Wirda sampaikan tadi. Baik, jadi luar biasa sekali keluarga Sip, dan terima kasih untuk pertanyaan yang sudah masuk, dan kita ke segmen selanjutnya, tapi nanti Bu Wirda kita lanjutkan setelah yang satu ini. Tetap di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga Sip ada Maherza dengan I Love You So, spesial untuk Anda. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga Sip, kembali kita di Dialog Sosial Budaya. Masih bersama dengan pembahasan terkait dengan kepala daerah terpilih Bidua Lalu Kiambang Bataud, bersama dengan narasumber kita Ibu Dr. Widaningsi MSI sebagai Kepala Pusat Riset Kearifan Lokal Universitas Negeri Padang. Gak kerasa keluarga Sip, ternyata 10 menit menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat kita sudah membahas banyak banget ya terkait dengan kepala daerah terpilih, bahkan sudah direlevansikan dengan Bidua Lalu Kiambang Bataud, bagaimana semua kondisi kembali ke kondisi semula gitu ya. Walaupun kita berbeda pendapat gitu, atau bahkan ada yang konflik, ada yang bersiteru sampai kekerasan fisik dan sebagainya karena perbedaan pemimpin yang dipilih di saat pilkada. Tapi balik lagi, Bidua Lalu Kiambang Bataud, balik ke kondisi semula di mana ada saling support, kebersamaan, persatuan dan kesatuan gitu ya, nilai optimisme bahkan untuk pemimpin yang sudah terpilih. Nah, Bu Wirda, di segmen terakhir ini mungkin kita mintakan pesan singkat atau surat cinta gitu untuk para pemimpin yang sudah terpilih. Ibaratnya ini adalah suara dari masyarakat sipil atau ya kita Bu Wirda sebagai akademisi gitu ya, untuk para pemimpin yang sudah terpilih, bagaimana ini adalah suara rakyat gitu ya, perwakilan suara rakyat untuk pesan singkat yang ingin kita titipkan kepada para pemimpin yang sudah terpilih. Silakan Bu Wirda. Ya, terima kasih. Istilahnya ada hal pendidikan politik itu tidak hanya kepada masyarakat, tapi juga pendidikan politik itu kepada pemimpin. Jadi bagaimana kita menjadi pemimpin seperti yang menjadi harapan masyarakat. Pemimpin yang sesuai dengan ajaran agama, pemimpin yang sesuai dengan nilai dari kebudayaan dari mana kita, tempat tinggal kita. Jadi kita kembali kita hanya berharap, kita mendoakan pemimpin yang terpilih tetap apa yang menjadi kriteria seorang pemimpin secara Islam. Secara Islam, kalau kita beragama Islam ya, fatona, sidik, amanah dan sebagainya. Secara adat kita terkenal dengan kata tokoh, takah dan tagih. Nah, itu bagaimana seorang pemimpin memenuhi persyarat itu untuk memimpin rakyatnya. Kemudian kita sebagai masyarakat, kita memiliki tanggung jawab. Setelah memilih, kita tidak hanya diam, kita memiliki kewajiban, tanggung jawab melakukan kontrol sosial terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah, pemimpin daerah itu sendiri. Kita harus juga tetap menjadikan mitra atau menjadi mencoba memberi masukan, memberikan kontribusi terhadap program-program yang akan dilakukan oleh pemerintah. Itulah semangatnya Bidua Lalu Kiambang Bataud. Baik.
Ya, baik, terima kasih Bu Wir. Dan itu dia keluarga sih sebagai closing statement kita di hari ini, pembahasan terkait dengan kepala daerah terpilih Widok Lalu Kia Pangba Tahu. Dia dari siapapun kepala daerah yang sudah terpilih di berbagai kota kabupaten yang ada di Sumatera Barat gitu ya, gubernur yang sudah terpilih, ini ada harapan baru dari masyarakat ya, di mana semoga dengan hadirnya kepala daerah yang sudah terpilih akhirnya banyak banget aspirasi masyarakat yang bisa terrealisasikan gitu ya, program yang memang pro masyarakat dan semuanya baik untuk kita semua. Karena kepala daerah sudah terpilih, walaupun ini bukanlah suara Anda keluarga SIP, tapi kita tetap yakin bahwa ini adalah jalannya Allah memilih kepala daerah ini, dan terima kondisi bahwa mereka adalah pemimpin kita, dan doakan semoga program yang mereka usung nanti ini memang pro kepada masyarakat dan baik untuk kita semua gitu ya. Baik Bu Wirda, terima kasih banyak untuk kehadirannya di hari ini. Kita tunggu segmen selanjutnya atau mungkin pertemuan selanjutnya gitu ya, dengan pembahasan yang juga relate dengan yang kita jalani sekarang. Baik keluarga SIP, terima kasih banyak untuk atensi Anda di Dialog Sosial Budaya hari ini. Tentu sudah kebersamaan kita pada Rabu 12 Februari 2025 sampai nyaris jam 11 waktu Indonesia Barat. Kita mohon undur pamit diri keluarga SIP. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.